Jaksa penuntut umum atau JPU membantah mengenai keberatan terdakwa Imade Yogi Purusa Utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nur Hadi. JPU mencatat 6 poin keberatan yang disampaikan terdakwa Yogi pada sidang sebelumnya yang dibantah penuntut umum terkait upaya Yogi untuk menyelamatkan korban dengan cara mengatakannya, maksud kami mengangkatnya dari dasar kolam serta memberikan bantuan RJP atau resusitasi jantung paru. Dan sebagai langkah pertolongan pertama, Yogi disebut seharusnya diberikan pengarahan atas upaya itu, bukan justru dihukum seperti saat ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Rekan Robi, silakan laporan Anda. Ya, Alinda dan juga Tribunus, pada Senin kemarin, sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi kembali berlanjut dengan agenda jawaban terhadap eksepsi dari terdakwa. Dalam jawaban yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut membantah terkait keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Imade Yogi Purusa Utama. Sekurang-kurangnya ada poin keberatan yang dibantah oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya terkait peristiwa atau upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Kompol Imade Yogi Purusa Utama saat peristiwa pengangkatan atau penyelamatan Brigadir Muhammad Nur Hadi dari dasar kolam. Jaksa penuntut umum yang diwakili oleh Ahmad Budi Muklis menjelaskan bahwa memang benar Kompol Yogi pada saat itu melakukan upaya penyelamatan dengan mengangkat korban dari dasar kolam serta memberikan pertolongan pertama pada saat itu. Namun jaksa mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak lepas dari upaya atau peristiwa yang dilakukan oleh Kompol Yogi sebelumnya, di mana berdasarkan hasil penyidikan kepolisian dan juga hasil dari rekonstruksi ulang kasus tersebut bahwa ditemukan Yogi melakukan upaya kekerasan pada saat itu dengan cara memiting korban sehingga menyebabkan patah tulang lidah dan juga patah tulang leher. Lalu kemudian Yogi mendorong korban pada saat itu yang sudah ke dalam kondisi lemah ke dalam kolam. Namun tak berselang lama Yogi menyelamatkan, mengangkat korban ke atas kolam serta memberikan pertolongan pertama. Namun karena pada saat itu korban tidak memberikan reaksi, sehingga rekan wanita Yogi yang memang pada saat itu berada di lokasi kejadian, yakni Misri yang saat ini juga berstatus sebagai tersangka, meminta agar kepada terdakwa untuk menghubungi Ibda Arischandra yang berada di villa lainnya. Dan Ibda Arischandra juga pada situ datang dan juga mengupayakan memberikan pertolongan pertama dengan cara menghubungi dokter, menghubungi pihak hotel, kemudian meminta agar pihak hotel menghubungi pihak klinik Warna Medika yang pada saat itu menjadi mitra dari hotel tempat Kompol Yogi menginap pada saat itu. Dan jaksa berkeyakinan bahwa memang tidak mungkin peristiwa atau upaya kekerasan ini dilakukan oleh seorang perempuan yang memang pada saat itu teman kencan Yogi yang ada di lokasi kejadian. Jaksa mengatakan bahwa bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh memang yang profesional, dan pada saat itu memang yang profesional melakukan datingan tersebut adalah Kompol Yogi Purusa Utama. Karena sebagai seorang perwira polisi, dia sudah dibekali ilmu bela diri yang cukup pada saat itu. Selain Kompol Yogi juga jaksa juga membantah terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Ibda Arischandra yang menjadi terdakwa juga dalam kasus ini. Sekurang-kurangnya ada 4 poin keberatan dari Ibda Arischandra yang dibantah oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya terkait dengan penghilangan pasal penganiayaan, pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang benar pada saat proses penyidikan berlangsung bahwa jaksa menerapkan, maksud kami penyidik menerapkan pasal 359. Namun berdasarkan fakta penyidikan bahwa tidak ditemukan adanya penganiayaan, sehingga sesuai dengan fakta tersebut jaksa justru menerapkan pasal 338 terkait dengan pembunuhan, kemudian pasal 221 dan juga pasal 55. Sehingga hilangnya pasal ini menjadi keberatan daripada Ibda Arischandra. Dan jaksa mengatakan bahwa keberatan dari Ibda Arischandra ini sudah masuk dari pokok-pokok
penyidikan yang pokok-pokok pembuktian yang akan dilanjutkan apabila dilanjutkan sidangnya akan dilanjutkan pada pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram setelah mendengar jawaban terhadap keberatan dari para terdakwa ini memutuskan akan membacakan putusan selah pada Senin pekan depan. Demikian agenda dan juga tribun laporan dapat saya kembalikan ke studio. Satu, tadi keberatan kita rinci memang masing-masing. Pada intinya kan sampaikan surat dakwaan berdasarkan imajinasi. Kalau bicara imajinasi atau enggak ya kan nanti masuk pembuktian dan enggak ada buktinya. Kemudian tadi surat dakwaan disusun tidak sesuai dengan pedoman internal. Nah, kita jelaskan pedomannya digunakan kan lama itu. Nah, ini yang terbaru kan sudah sesuai. Pak, kalau tadi dilihat jawabannya dari jaksa Pak, yang waktu terdakwa Yogi memberikan bantuan itu seolah-olah seperti alibi atau apa Pak? Ya itu kan sudah masuk ke pledoi itu sebenarnya. Jadi tadi pada intinya penasihat hukum menyampaikan sebenarnya ini baik mau menolong. Nah, itu kan sebenarnya sudah masuk nanti di pledoi di pembelaan. Ada kalimat seolah-olah iya, seperti menjadi pahlawan itu Pak. Ya seperti Tadi banyak jadi sorotan kalau materi eksepsi itu seharusnya bukan dalam materi iya, eksepsi. eksepsi kan secara limitatif diatur pasal 156. Itu mengenai formalitas surat dakwaan. Jadi tidak masuk dalam pokok perkara. Nah, tapi nanti mengenai pokok perkara ya untuk pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, ahli, bukti surat. Nah, itu nanti objeknya di sini. Tapi pada prinsipnya kan ya Kayaknya jaksa udah punya saksi kunci. ya intinya jaksa yakin terhadap surat dakwaan gitu. Dan alat bukti kan bukan hanya keterangan terdakwa kan terdakwa tadi kenapa kok surat dakwaan tidak dibuat sesuai versi terdakwa ya, ya sesuai alat bukti bukan versi saya. Video halaman 12 sampai 13. Dan yang ketiga, dakwaan penuntut umum kabur karena isi uraian peristiwa perbuatan terdakwa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.